Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sri Yulianti. Alamat saya di Desa Dharmasari, RT 2, RW 1, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sini saya mau tanya nih Pak Nunu. Yang pertama, bagaimana ya caranya agar saya bisa menjadi upline, menjadi leader gitu, yang benar, yang bisa menjadi contoh buat mitra-mitra saya. Selanjutnya saya mau tanya juga bagaimana agar saya bisa berkembang jaringannya dan mitra-mitra saya juga agar bisa berkembang. Yang begitu Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Indonesia Makmur Raya Berkeadilan. Ketemu lagi dengan saya Mas Dono di channel Dono Chandra. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Di channel ini saya banyak berbagi tentang tips trik bisnis NASA dan juga aplikasi pupuk, kemudian pengetahuan produk dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan bisnis NASA. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe. Oke, di video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari mitra saya Mbak Rati yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Rati yang ada di Purbalingga ya. Dan saya sekarang lagi dalam perjalanan menuju Sokaraja ke tempat mitra saya yang lainnya, Pak Mariono, Mas Marno, Mbak Lucy dan kawan-kawan, dalam rangka ya silaturahmi ya. Karena salah satu kunci sukses sebuah bisnis itu silaturahmi. Sebenarnya sih silaturahmi itu kunci sukses tidak hanya bisnis, tapi hidup dan kehidupan itu banyak ditentukan kesuksesannya itu oleh yang namanya silaturahmi. Oke, back to the topic. Jadi Mbak Ratih menanyakan tentang bagaimana cara saya menjadi leader, bagaimana cara agar jaringan saya berkembang gitu ya. Leader atau apa ya namanya, pemimpin ya. Jadi teman-teman bedakan antara pemimpin dan bos. Jadi di bisnis saya itu kita adalah leader atau pemimpin, bukan bos. Bos itu ya mirip dengan atasan gitu ya. Bedanya apa? Saya sih tidak terlalu tahu secara harfiah itu perbedaan antara bos dan leader itu ya gimana. Tapi saya coba berpendapat dengan apa yang saya ketahui, yaitu bahwa untuk menjadi leader itu, terutama leader yang baik dan bisa mengembangkan jaringan, itu bagaimana? Yaitu prinsipnya yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantoro. Kalau teman-teman pernah SD, sekolah di SD itu biasanya ada jargon atau apa itu ya istilahnya, yang selalu ditulis di tembok-tembok. Mungkin Anda pernah baca, mungkin nggak pernah, mungkin bisa jadi sering atau gimana, yaitu ing ngarso tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi yang pernah SD coba lagi diingat-ingat dengan petuah mungkin atau kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantoro tentang untuk menjiwai sebuah pendidikan ya. Jadi sebuah pendidikan itu harus melahirkan leader-leader atau pemimpin-pemimpin masa depan. Maka prinsip-prinsip yang dipegang adalah ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah, apa arti dari 3 kalimat ini? Nah, teman-teman yang mau berkembang jaringannya dan mau menjadi pemimpin yang baik, baik di dalam sebuah bisnis, di dalam rumah tangga, maupun dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, ingat 3 jargon ini, 3 kalimat yang selalu didengungkan di dunia pendidikan kita, yaitu ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kurang lebih artinya begini, karena saya juga tidak terlalu pandai ya waktu sekolah di SD dulu. Ing ngarso sung tulodo itu artinya kurang lebih adalah kalau kamu di depan berikanlah contoh. Ing madya mangun karso, di tengah Anda harus merangkul, membersamai. Nah, tuturi handayani, ketika Anda di belakang ya Anda harus mensupport, mendukung ya, memberi apresiasi. Nah, maksudnya apa? Jelentrehane, waduh, apa istilahnya ya?
penjelasan lebih detail gitu lah intinya ya. Ingar sosung tulodo, bagaimana cara Anda menjadi pemimpin itu ketika Anda di depan, jadilah contoh yang baik. Nah, pertanyaan saya, Anda ingin jaringan Anda itu seperti apa? Mitra-mitra Anda seperti apa? Kalau Anda ingin jaringan Anda itu bersemangat, ya Anda harus bersemangat lebih dulu. Jadi kalau memberi contoh itu mulai dari diri Anda, mulai dari yang kecil dan mulai sekarang. Nah, itu juga prinsip yang harus Anda jalankan dengan baik. Jadi sekali lagi, berilah contoh ketika Anda di depan. Anda kepingin seperti apa jaringan Anda, mulailah dari diri Anda. Kalau Anda kepingin jaringan Anda prospek, Anda prospek. Kalau ingin Anda jaringan Anda ingin merekrut member, ya Anda harus merekrut member. Kalau kalau Anda ingin jaringan Anda itu rajin posting iklan, ya Anda sering posting iklan, menawarkan produk dan sebagainya. Nah, kalau Anda ingin jaringan Anda menjadi leader, ya Anda harus jadi leader yang baik gitu ya. Berikan contoh gitu. Anda kepingin jaringan Anda berkembang pengetahuannya dengan membaca buku, ya Anda baca buku. Jangan hanya nyuruh orang baca buku, tapi Anda memberi contoh. Anda membaca buku minimal berapa kalah sehari selembar gitu, apa sehari 15 menit gitu, apa gimana gitu ya. Kalau Anda ingin jaringan Anda rajin konsultasi, ya Anda rajin konsultasi. Kalau Anda ingin jaringan Anda berkolaborasi, ya Anda harus berkolaborasi. Kalau Anda ingin jaringan Anda gimana ya? Apalagi yang Anda inginkan tentang jaringan Anda? Konsultasi, kolaborasi, edifikasi gitu. Mungkin ya Anda harus edifikasi gitu ya. Jangan hanya nyuruh edifikasi tapi Anda sendiri tidak pernah mengedifikasi upline Anda misalnya. Terus Anda kepingin jaringan Anda go team player, ya Anda harus juga mengambil peran dalam sebuah kerjasama dengan tim Anda gitu ya. Jadi ketika Anda di depan, berikanlah contoh yang baik. Kalau Anda ingin jaringan disiplin, ya Anda harus disiplin, tepat waktu, bisa dipercaya, terus amanah gitu ya. Sifat-sifat baik Anda harus contohkan dari diri Anda sendiri. Nah, itu makna dari ingar sosung tulodo. Ing matio mangun karso apa artinya? Ketika di tengah Anda membersamai, merangkul. Jadi yang sekali lagi ya, leader is not a boss. Jadi pemimpin itu bukan bos. Bos itu cenderung dengan atasan. Ciri khas atasan itu nyuruh, tidak mau yang disuruhkan kepada anak buahnya itu dia belum pernah praktekkan gitu ya. Itu ciri khasnya lah. Kalau leader itu bukan seperti itu. Leader itu ya merangkul, membersamai, mensupport, merangkul, membersamai gitu ya. Jadi ada kesetaraan antara Anda dengan mitra-mitra Anda atau downline Anda, kesetaraan. Jadi kita ini adalah partner, bukan atasan bawahan, tapi hubungannya adalah partner. Nah, kalau partner itu ya membersamai, merangkul. Ketika ada permasalahan ya kita sama-sama saling introspeksi. Tidak mengaku benar sendiri, tidak mengaku bahwa saya ini upline, Anda itu orang baru di sini, Anda itu harus nurut sama saya, nggak seperti itu. Jadi kita saling bekerja sama dengan saling mengintrospeksi diri, saling melihat diri sendiri, apakah saya punya kesalahan. Nah, kalau misalnya kita salah bagaimana ya, kita jangan ragu-ragu untuk meminta maaf kepada mitra-mitra kita gitu ya. Nah, kalau bagaimana kalau mitra yang salah gitu ya, kita sebagai upline mereka, mentor mereka, kita harus pertama harus memaafkan gitu ya, karena bagaimanapun yang namanya mitra downline itu adalah keluarga ya. Atau kalau di keluarga itu kita sebagai ayah mereka atau ibu mereka lah, mereka sebagai anak-anak kita tidak mungkin tua dan mati itu tanpa mereka gitu ya. Di bisnis itu kan nggak mungkin juga kita menjadi besar tanpa para mitra. Makanya ya kita kalau mereka punya kesalahan sama kita yang pertama harus memaafkan. Nah, kalau kita yang salah ya kita juga yang harus pertama kali meminta maaf. Itu yang namanya membersamai, menganggap mereka sebuah kesetaraan dengan kita, menganggap mereka punya kedudukan yang setara dengan kita, yaitu sebagai partner kerja, bermitra dengan baik bersama kita ya, menjalankan program-program yang kita inginkan bersama-sama. Juga iya ya, saya baru ingat ya, jadi kalau dalam membuat program itu ya kita juga tidak hanya satu arah top down gitu. Jadi kita ngomong diskusi baik-baik bagaimana cara mengembangkan jaringan bersama-sama. Kita menerima pendapat mereka, kita membuat konsep, tapi juga saling bersinergi, nanti bekerja sama. Nah, seperti itu esensi dari Ing Madyo Mangun Karso. Nah, yang terakhir adalah
Tutwuri Handayani juga tak kalah penting dalam sebuah pengembangan bisnis jaringan atau network marketing, yaitu ketika Anda di belakang, Anda harus selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh mitra Anda selama berdampak positif untuk kepentingan bersama. Nah, mungkin saja suatu saat mitra Anda itu punya program sendiri yang berbeda dengan Anda, ya Anda harus mendukung kalau memang untuk kebaikan bersama, ya, kalau untuk kebaikan bersama. Memberi apresiasi, mengedifikasi, ya, mengedifikasi itu artinya memuji gitu, ya. Oh ya, sudah tepat Anda melakukan ini, program Anda bagus, kegiatan Anda luar biasa, saya memberi apresiasi, selamat, saya menghargai apapun yang Anda lakukan. Jadi kalimat-kalimat yang dimunculkan adalah kalimat-kalimat yang supporting, ya, mendukung gitu. Dan kurangi gitu, ya, kata-kata atau kalimat-kalimat yang meluncur dari mulut kita itu yang nadanya mengkritik atau menyalahkan. Apalagi menyalahkan, ya, mengkritik saja dikurangi, apalagi yang sifatnya menyalahkan. Apalagi kalau kritiknya tanpa solusi, luar biasa. Kritik tanpa solusi itu diberikan ke orang lain saja. Kalau ke mitra, jangan sekali-kali kritik tanpa memberikan solusi. Jadi ya, kalimat-kalimat yang muncul dari mulut kita harusnya adalah kalimat-kalimat yang supporting. Kalau bahasa Jawanya itu bombongi, ya, membuat gembira kepada mitra, sehingga mitra ini secara sukarela bekerja bersama kita tanpa ada tekanan. Oh iya, jangan juga suka menuntut gitu, tapi tanpa memberikan impact apa-apa kepada mereka. Jadi ya, kurangilah menuntut kepada mitra-mitra, yang penting apresiasi, edifikasi apapun yang mereka lakukan sepanjang mereka melakukannya untuk kepentingan jaringan. Jadi itu, ya, 3 hal yang sangat penting dalam pengembangan diri Anda menjadi seorang leader, dan bagaimana caranya agar jaringan itu berkembang pesat sehingga Anda menjadi leadernya para leader. Nah, seorang leader yang baik itu adalah dia bisa menciptakan leader berikutnya, ya. Jadi tidak hanya dia sendiri yang menjadi leader, tapi dia bisa menciptakan leader-leader berikutnya dengan mendelegasikan tugas, mempercayakan sesuatu kepada mitranya, dan memberi memberi kepercayaan, ya, kepada mitra-mitranya, terus kemudian menularkan ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan. Jadi ya kulak, ya jual gitu. Kulak itu belanja, ya, belanja ilmunya kepada upline-upline Anda dengan cara konsultasi, lalu kemudian diberikan kepada mitra-mitra Anda dengan Anda melakukan yang namanya pendidikan, baik online maupun offline. Nah, itu, ya, jawaban saya. Pasti banyak kekurangan dari jawaban saya, tapi setidaknya saya menyampaikan apa yang saya tahu dan saya pelajari. Bukan berarti saya sudah baik dalam hal ini, saya juga masih belajar. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, apa yang saya sampaikan, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia makmur, raya berkeadilan. Sampai jumpa di video berikutnya.